Sehingga hikmah dan kebenaran bisa kita temukan di mana saja, kapan saja, dan dari siapapun. Tapi kalau kita mau bilang kebenaran itu datangnya dari siapa, itu sudah terjangkit sifat kesombongan. Memang siapa dia? SD aja gak lulus. Memang siapa dia? Status sosialnya saja rendah, sehingga dia menerima kebenaran. Lihat dulu siapa yang bicara. Nabi kita Muhammad SAW juga mengajarkan kita, bukan Rasulullah ya, tapi para ulama, unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakannya, jangan lihat siapa yang mengatakannya, karena kebenaran bisa keluar dari siapa saja. Yang kedua, wa ghamtun nas, orang yang sombong itu meremehkan orang lain. Dengan kata lain, orang yang tawadhu itu justru adalah orang yang supel dan open. Dia bisa bergaul dengan semua kalangan. Orang kaya dia gaulin, orang miskin juga berteman. Pejabat dia kenal, rakyat biasa apalagi sangat membawa. Itulah rahasia Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah mau diangkat sebagai nabi dan seorang raja atau sebagai hamba Allah dan juga seorang nabi. Maka Nabi kita Muhammad SAW memilih sebagai seorang hamba dan juga seorang nabi. Sebab kalau beliau memilih menjadi seorang raja, takutnya nanti umatnya tidak bisa menghadapi. Kan beda Pak, perilaku dan gaya hidup seorang raja dengan orang-orang biasa. Tidak semua orang bisa meneladani gaya hidupnya para pejabat. Tidak semua orang bisa meneladani gaya hidupnya orang-orang raja. Ya, sehingga Nabi kita Muhammad SAW lebih milih menjadi seorang hamba. Dengan hamba ini dia bisa masuk ke kalangan atas. Dengan hamba ini dia bisa merendahkan hatinya, bergaul dengan sesama. Maka hadirin, bertawaduklah kepada siapa saja. Aplikasi yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan juga para sahabatnya, bagaimana Nabi membiasakan tawadhu dimulai dari rumah. Beliau kalau melihat istrinya kelelahan dan mengerjakan satu pekerjaan rumah, beliau turun tangan melakukan itu dalam rangka tawadhu. Tidak mentang-mentang beliau sebagai seorang kepala negara, tidak mentang-mentang beliau sebagai seorang nabi lalu beliau tidak mau melakukan hal-hal yang sifatnya remeh-temeh. Beliau pernah menjahit bajunya sendiri. Beliau pernah mereservasi memperbaiki sendalnya. Bahkan beliau juga membantu para pembantunya dan juga tuhan. Mulailah belajar tawadhu dari rumah kita sendiri. Tawadhulah yang paling penting kepada orang tua kita. Jangan sampai kita berpendidikan tinggi, jangan sampai kita memiliki jabatan tinggi lalu tidak bisa tawadhu di hadapan kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan itu, waqfid lahuma janahan dzul, rendahkanlah kedua sayapmu kalau kau sedang berada di hadapan kedua orang tua. Diajarkan tawadhu di hadapan orang tua. Kalau nggak ada orang tua, hadirin nggak mungkin kita jadi seperti sekarang. Kalau kita sudah berada di hadapan orang tua, lepaskan segala hal yang ada dalam status kita. Kita bukan siapa-siapa di hadapan orang tua kita. Tawadhulah, belajar tawadhu dengan para pembantu kita. Rasul kita Muhammad SAW tidak pernah membeda-bedakan dari status sosial. Seringkali Rasulullah SAW mengajak pembantunya makan bareng dengan beliau. Kalau nggak sempat makan bareng, kadang-kadang makannya itu dia